Di suatu pagi yang cerah, di tengah hiruk pikuk kota yang tak pernah tidur, sebuah berita mengejutkan mengguncang komunitas. Satpol PP, yang dikenal sebagai aparat penegak peraturan daerah, tiba-tiba muncul di depan sebuah pesantren tua yang telah berdiri selama puluhan tahun. Pesantren ini bukan hanya sekadar tempat belajar agama, tetapi juga merupakan pusat kegiatan sosial dan budaya bagi masyarakat sekitar. Dengan semangat yang menggebu, mereka mengumumkan rencana penggusuran yang membuat banyak orang terkejut dan marah. Pesantren ini, yang didirikan oleh seorang kiai karismatik, telah melahirkan ribuan santri yang kini tersebar di berbagai penjuru negeri. Mereka bukan hanya sekadar lulusan yang menguasai ilmu agama, tetapi juga menjadi tokoh masyarakat, pendidik, dan pejuang kemanusiaan. Namun, semua itu seolah tak berarti di mata Satpol PP yang menganggap bangunan tersebut ilegal dan tidak memiliki izin. Berita tentang penggusuran ini cepat menyebar. Di media sosial, berbagai komentar muncul. Sebagian besar mendukung pesantren, menganggap bahwa tindakan Satpol PP adalah bentuk ketidakadilan dan pengabaian terhadap nilai-nilai kearifan lokal. Ini adalah warisan budaya kita, tulis seorang netizen. Pesantren bukan hanya bangunan, tetapi tempat lahirnya generasi penerus bangsa. Di sisi lain, ada juga yang berpendapat bahwa semua orang harus mematuhi hukum dan peraturan yang ada. Namun, mereka tidak menyadari bahwa di balik hukum yang kaku, terdapat banyak aspek kemanusiaan dan sosial yang harus dipertimbangkan. Penggusuran bukan hanya sekadar menghilangkan bangunan fisik, tetapi juga menghancurkan harapan dan impian banyak orang. Kembali ke pesantren, para santri dan pengurusnya berkumpul dalam sebuah forum mendesak untuk mencari solusi. Mereka tahu bahwa suara mereka harus didengar. Dalam suasana haru, seorang santri senior berdiri dan mulai berbicara. Kita tidak bisa hanya diam, ini adalah rumah kita. Kita harus berjuang untuk mempertahankan tempat ini. Kita harus menunjukkan kepada dunia bahwa pesantren ini memiliki arti lebih dari sekadar bangunan. Sebagian besar santri mengangguk setuju. Mereka mulai merencanakan aksi damai untuk menunjukkan solidaritas dan komitmen mereka terhadap pesantren. Dalam hati mereka ada rasa bangga yang tak terlukiskan. Meskipun mereka hanya santri, mereka merasa memiliki tanggung jawab untuk melindungi warisan yang telah diwariskan oleh para pendahulu mereka. Hari-hari berlalu dan persiapan untuk aksi damai semakin matang. Mereka mengumpulkan berbagai dukungan dari masyarakat sekitar, tokoh agama, dan bahkan alumni pesantren yang kini menjadi pejabat dan pengusaha sukses. Semua bersatu dalam satu tujuan, mempertahankan pesantren yang telah menjadi bagian penting dari kehidupan mereka. Ketika hari aksi tiba, ribuan orang berkumpul di halaman pesantren. Mereka membawa spanduk dan poster yang berisi pesan-pesan damai. Suasana dipenuhi dengan semangat persatuan dan harapan. Di tengah kerumunan, seorang kiai tua yang merupakan pendiri pesantren berdiri dengan penuh kebanggaan. Ia mengingat kembali saat-saat ketika pesantren ini pertama kali dibangun, penuh dengan harapan dan impian untuk mendidik generasi penerus. Aksi damai ini menjadi sorotan media. Berita tentang perjuangan mereka menyebar luas, menarik perhatian banyak orang. Di luar dugaan, banyak organisasi dan lembaga swadaya masyarakat yang menawarkan dukungan, baik moral maupun material. Mereka menganggap bahwa penggusuran pesantren adalah isu yang lebih besar, terkait dengan hak asasi manusia dan kebebasan beragama. Di tengah semua ini, Satpol PP merespons dengan sikap defensif. Mereka mengklaim bahwa tindakan mereka adalah untuk menegakkan hukum dan ketertiban. Namun, semakin banyak orang yang mulai mempertanyakan legitimasi tindakan tersebut. Mereka menilai bahwa penggusuran pesantren adalah sebuah tindakan yang merugikan banyak orang dan menciptakan ketidakadilan sosial. Di dalam pesantren, para santri semakin bersemangat. Mereka menyadari bahwa perjuangan ini bukan hanya untuk mereka, tetapi juga untuk generasi mendatang. Mereka ingin memastikan bahwa pesantren tetap ada sebagai tempat belajar dan berkumpul, sebagai simbol keberagaman dan toleransi. Dalam hati mereka ada tekad yang bulat untuk tidak menyerah. Akhirnya, setelah beberapa minggu, aksi damai dan tekanan dari berbagai pihak, pemerintah setempat memutuskan untuk mengadakan dialog.
Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan pesantren, tokoh masyarakat, dan pejabat Satpol PP. Suasana awalnya tegang, tetapi semua pihak menyadari bahwa dialog adalah satu-satunya jalan untuk mencapai kesepakatan. Dalam pertemuan itu, perwakilan pesantren menjelaskan pentingnya keberadaan pesantren dalam konteks sosial dan budaya masyarakat. Mereka menunjukkan bukti-bukti kontribusi pesantren dalam membangun karakter generasi muda dan menjaga nilai-nilai agama. Di sisi lain, Satpol PP berusaha menjelaskan posisi mereka yang terikat pada peraturan yang berlaku. Setelah berjam-jam berdiskusi, akhirnya muncul titik temu. Pemerintah setempat sepakat untuk memberikan waktu bagi pesantren untuk mengurus izin dan legalitas yang diperlukan tanpa harus mengorbankan keberadaan pesantren itu sendiri. Ini adalah kemenangan bagi semua pihak yang peduli terhadap pendidikan dan keberagaman. Kembali ke pesantren, suasana penuh sukacita. Santri dan pengurus saling berpelukan, merayakan keberhasilan mereka. Mereka menyadari bahwa perjuangan ini adalah bukti nyata bahwa ketika masyarakat bersatu, suara mereka dapat didengar. Mereka juga belajar bahwa perubahan tidak selalu harus melalui cara yang keras, tetapi bisa dicapai melalui dialog dan kerjasama. Namun, di balik sukacita itu, mereka juga menyadari bahwa tantangan masih ada. Penggusuran dan penertiban tidak akan berhenti di situ. Mereka harus tetap waspada dan terus berjuang untuk melindungi hak-hak mereka. Pesantren bukan hanya sekadar tempat belajar, tetapi juga simbol perjuangan untuk keadilan dan kesetaraan. Hari-hari berlalu, dan pesantren kembali beraktivitas seperti biasa. Namun, pengalaman ini meninggalkan jejak yang mendalam. Para santri kini lebih sadar akan pentingnya berpartisipasi dalam masyarakat. Mereka tidak hanya belajar ilmu agama, tetapi juga belajar tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Mereka menjadi lebih kritis dan aktif dalam menyuarakan pendapat. Kisah penggusuran pesantren ini menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Ini adalah pengingat bahwa setiap bangunan, setiap tempat memiliki cerita dan sejarah yang tak ternilai. Pesantren tua itu bukan hanya sekadar bangunan fisik, tetapi juga merupakan simbol dari perjuangan, harapan, dan cinta yang tak akan pernah pudar. Ketika melihat kembali ke masa lalu, mereka menyadari bahwa setiap perjuangan memiliki makna. Meskipun ada risiko dan tantangan, keberanian untuk berdiri dan berbicara adalah langkah pertama menuju perubahan. Mereka bertekad untuk terus menjaga pesantren dan menjadikannya sebagai tempat yang aman untuk belajar dan tumbuh. Dengan demikian, pesantren tua itu tidak hanya selamat dari ancaman penggusuran, tetapi juga menjadi lebih kuat dan lebih berharga. Dan di atas segalanya, mereka belajar bahwa keberanian dan persatuan adalah kunci untuk menghadapi segala tantangan, dan bahwa suara mereka meskipun kecil dapat membuat gelombang perubahan yang besar.